Ya, Bang Don, memang tipis kalau kita lihat angka perhitungan, angka hitung-hitungan tipis jaraknya antara dua pasangan ini. Betul. Dan kemudian berimbang juga gitu kan dalam posisi kekuatan, termasuk dalam sosial media. Dua-duanya punya pasukan sosial media yang cukup kuat. Memang perang yang seru nanti itu di sosial media. Iya, iya. Jadi Pak JK jangan pernah khawatir, walaupun usia sudah 72, ini tidak ada pilihan karena banyak sekali pemilih baru yang mainnya akan ada di situ, Pak. Ya, Bagaimana itu bisa digunakan? Ya, memang banyak pemilih muda itu, tapi siap pemilih apapun dia akan membeli harapan. Oh. Siapa yang memberikan harapan yang terbaik, saya kira akan dan siapa yang sebelumnya bisa membuktikan track record, diketahui track recordnya. Dan sebelumnya Pak, saya mau nyela dulu, memberi harapan. Ya. Banyak juga yang berpidato tapi memberi harapan kosong. Iya, karena itu dibarengi dengan pembuktian bahwa saya bisa laksanakan dengan track record. Memberi harapan yang realistis gitu ya Pak? Iya, pasti realistik. Iya. Karena kita kan ini pemilu kayak asuransi aja kan. Yuk beli asuransi tidak kepada ini tidak, karena kalau yakin nggak bahwa dia bisa deliver. Ini kan masalah delivery. Itu betul. Yang penting. Itu betul. Kalau punya track record, selama saya pemerintah saya bisa deliver, oke ya, apapun dia jual itu bisa deliver itu. Tapi kalau kita selama ini tidak bisa deliver, Jokowi bisa mendeliver Solo, itu kan bisa mendeliver awal Jakarta ini. Saya bisa mendeliver selama di pemerintahan. Coba, walaupun kadang-kadang bukan kerjaan saya, tapi saya deliver juga karena orang tidak mengerjakannya. Ya apalagi yang kurang selama ini kan. Seeing is believing. Karena orang mengatakan bahwa sekarang ini posisinya, posisi wakil presiden itu menentukan. Itu betul. Karena dua yang bertarung dalam posisi presiden ini boleh dibilang pendatang baru. Dan kalau ikuti survei itu sudah agak stuck tuh. Memang ada yang naik tapi sudah mendatar, ada yang naik lagi kemudian mendatar lagi gitu. Maka kesimpulannya adalah cawapres itu jadi sangat menentukan. Kartu trufnya seperti yang kamu bilang. Iya, kartu trufnya ada di cawapres, artinya Pak Nilai JK tambah dengan Pak Hatta. Ya. Kalau membandingkan keduanya, itu masalah deliver. Artinya bagaimana kemampuan membantu presiden itu mendeliver sesuatu janji. Ya, sekarang orang bisa menilai saja keduanya. Jadi kembali kepada performance sekarang dan masa lalu yang bisa dibandingkan kan. Jadi memang kalau di situ letak pentingnya, karena memang saling melengkapi. Kalau visi misi kan kumpul 2-3 ahli dia bisa bikin. Jadilah visi yang indah gitu ya. Tapi the problem bagaimana mendelivernya, bagaimana melaksanakannya. Jangan pertandingan visi-visi tidak ada guna. Semua bupati juga dulu pintar bikin visi, siapa yang bikinkan itu. Jangan visi misi Pak, disertasi aja juga bisa suruh orang tulis. Bisa itu. Oke. Jadi masalah deliver. Dan itu tidak bisa ditutup ya. Tidak bisa Itu sesuatu yang terbuka. Ada satu hal yang kemudian di survei saya ingat bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan orang tidak memilih satu orang adalah karena kasus korupsi. Ya, kasus korupsi. Artinya kasus korupsi ini menjadi harapan semua orang untuk banyak orang untuk kemudian dituntaskan sekarang ini. Karena korupsi begitu banyak dan merajalela. Orang berpikir kemarin akan dipilih Pak Abraham Samad karena dia ketua KPK. Pak JK, tentang pemberantasan korupsi. Iya tentu. Pemberantasan korupsi sangat penting karena itu merupakan katakanlah sesuatu yang meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan dan sebagainya. Kita sepakat itu. Dan kalau ingin hubungannya konteks diskusi ini, ya Pak Jokowi saya kira tidak ada case di situ. Juga saya dalam hal ini juga kalau baru-baru ini lihat di pengadilan tentang Senturi. Ya kalau begitu siapapun saya suruh tangkap yang kita. Jadi bukan hanya KPK yang bisa tangkap orang, Wapres juga bisa perintah tangkap orang. Kalau masalahnya soal penyelewengan, soal itu kalau ukuran tangkap menangkap kan bisa saja seperti itu. Jadi Jokowi tidak ada soal kalau kasus seperti itu. Jadi dosa publik lah kalau bukan hanya korupsi, ya moral, HAM, itu kan termasuk semua karena pelanggaran memang besar. Kan tidak logis juga dan tidak realistis
seorang pemimpin yang kotor menyerukan pemberantasan korupsi. Iya, Itu namanya iya. menyapu lantai dengan sapu kotor. Persis. Dan begini, pengalaman saya, korupsi itu bukan hanya terakhir itu hukum, tapi awalnya ada keteladanan. Kalau kita memberikan keteladanan tidak berbuat dan tidak melanggar, maka anak buah juga tidak berbuat. Tapi keteladanan itu muncul daripada kesederhanaan. Kalau kebutuhan saya sederhana saja, buat apa saya korup? Kalau saya memang cenderung hidup mewah, maka orang akan begitu dia kesulitan, maka dia korup. Tapi menarik, Pak JK ini sudah kaya raya sebetulnya. Kalau Iya. dari harta kekayaan yang Kalau mau- diumumkan itu besar sekali. Mau cari apa lagi sih? Kalau mau berbanding dengan calon presidennya juga berlipat-lipat Iya, lebih sudah kaya Pak berlipat- JK untuk dibandingkan ukuran kita calon sih udah gede presidennya. banget tuh. Iya, kekayaan saya ada di perusahaan yang untuk mempekerjakan orang. Kekayaan itu praktis saya cuma lihat-lihat sebenarnya. Saya tidak nikmati, saya cuma terima gaji juga dari perusahaan. Bahwa gajinya tinggi itu soal lain. Tapi saya tidak menikmati kekayaan besar itu karena begitu saya nikmati sendiri, orang harus di PHK. Karena itu dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk industri, dalam bentuk apa. Tapi masuk dalam lajur kekayaan. Padahal itu adalah alat produksi sebenarnya. Lagi pula Pak JK pasti cuma makan segitu banyaknya kan? Yang lain. Nggak bisa makan 5 piring sekaligus kan? Iya, enggak. Kalau tidur kita juga perlu cuma segitu lebarnya kan? Sepatu saya masih Bandung. Masih Bandung ini sepatunya betul. JK Collection gitu ya Pak ya? Masih, Masih JK Collection ya? Bandingkan dengan sepatu Jokowi yang kemarin sepatu belusukan. Iya, ada satu hal ketika kemudian menang misalnya nih Pak di parlemen dengan komposisi seperti ini, bukan hal yang mudah juga, Pak. Empat kaki Begini. dengan 39, 40 lah. Selalu Pak. kita berpikir seakan-akan di parlemen itu tiap hari ada voting. Jumlah kursi itu hanya dipakai kalau voting. Iya. Yang lainnya itu diskusi dan kepentingan bersama. Yang kedua ini presidensial. Presidensial itu kan tidak ada oposisi. Karena oposisi tidak bisa dijatuhkan pemerintah. Ya hanya berbicara tentang anggaran, berbicara tentang legal, berbicara tentang pengawasan. Ya tidak lain daripada itu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Itu yang pertama. Jadi kedua, selama kita bekerja baik, DPR mau apa? Mau apa? Ya, kalau kita bekerja baik DPR tidak bisa Masalahnya ngapa-ngapain, Pak gitu ya. JK, kan itu kan DPR bekerja sampai pada satuan yang agak teknis soal angka. Makanya kan ribut-ribut terus-menerus, lalu kemudian banyaklah anggota yang terjebak dalam korupsi. Iya. Kan negosiasi-negosiasi Betul. poin-poin anggaran itu yang terjadi. Tapi berakhir juga di KPK kan? Toh akhirnya Berakhir apa di beratas KPK. berencana. Iya. Ya. Lalu kemudian Pak JK masih merasa cukup sehatkah untuk menjalankan pekerjaan ini? Sehat jasmani insya Allah, rohani insya Allah. Jadi saya masih bisa ngajak ya berbudak untuk jalan 10 kilo lah. Andai kata jadi terpilih, maka satu-satunya orang yang akan menjadi wapres 2 kali di Republik ini adalah Pak JK. Dan itu melalui pemilihan langsung lagi. Dengan presiden yang berbeda. Dengan presiden yang berbeda, ya. Jangan lupa, di Republik ini tidak pernah ada presiden 2 kali juga. Ada dong. Siapa? SBY kan? Benar, masa wakil presiden 2 kali. Oh iya, makanya Iya. wakil presiden. Nah, Presiden ya, dua apalagi kali, kalau di dunia mungkin wakil presiden 2 kali di presiden yang berbeda ya mungkin ada kali ya. Jadi kalau dicari wakil presiden yang berpengalaman, Pak Yusuf Kala gitulah ya. Saya ingat tahun 2004 saya masih di Metro TV dan baru 1 bulan saya sebagai pemret di sana. Kita bikin tribute to Indonesia. Hadir semua calon. Ya. Beliau ini bersama dengan Pak SBY pada waktu itu. Pertanyaan terakhir itu dari penyiarnya begini. Pak JK, Pak Yusuf, kalau nanti Anda kalah, lalu apa? Jawabannya masih saya ingat. Kalau kalah, pulang kampung, makan ikan. Dan tidak pernah lupa karena kemudian di belakang master control semua orang ketawa gitu. Kalau itu yang akan terjadi kali ini. Sekarang setelah saya jadi wapres, kampung saya sudah Indonesia. Kampung Indonesia sudah. Iya, sudah terlanjur itu. Waktu saya masih penduduk biasa ya, mesti ada KTP Makassar kan. Sekarang KTP saya sudah di mana-mana ada kan. Feeling Indonesia banget. Atau apa? Indonesia? Feeling Indonesia banget karena kan setelah jadi Oh wapres. iya. Artinya kan sudah tahu betul kan bahwa itu KTP ya tidak lagi merasa ada pulang kampung gitu. Iya, enggak lagi. Kampung Indonesia. Wow. Kesan saya Pak JK ini optimis banget.
dari data survei maupun pembicaraan dengan Pak JK ini. Saya boleh dapatkan closing statement-nya untuk kursi wakil presiden berikutnya ini. Semua pekerjaan ini harus bermakna, dan makna untuk apresiasi itu adalah pengabdian untuk kemajuan bersama. Bukan maknanya untuk dikawal, itu kan kesulitan justru. Bukan maknanya untuk mendapat kehormatan, bukan. Bagaimana kita memajukan bangsa ini. Oke. Bang Don. Nung, kalau lihat dua figur ini, harapan saya adalah bahwa kampanye Pilpres kali ini, rakyat itu merasa ini sebuah pesta. Benar-benar pesta. Jadi bukan sekedar mendengar pidato, bukan sekedar mendengar provokasi untuk kemudian memilih gitu. Tapi ya saya mengharapkan keduanya tampil untuk membuat rakyat itu merasa ini pesta, betul-betul pesta gitu kali ini. Pesta untuk memilih pemimpin negara berikutnya ya. Kami akan sudahi The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.